Terpilih sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dorong transformasi sepak bola tanah air. Kapolri ungkap kemungkinan Richard Eliezer bisa tetap menjadi anggota Polri. Kadin Sulawesi Tenggara bersama Koperasi Nelayan ekspor 34 ton ikan beku. Halo pemirsa, selamat siang. 3 cuplikan kabar tadi membuka jumpa kita dalam Kilas Nusantara siang hari ini, Jumat 17 Februari bersama saya Suwarti. Dan berikut kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, usai terpilih sebagai Ketua Umum PSSI dalam Kongres Luar Biasa yang digelar kemarin, Erick Thohir mendorong dilakukannya transformasi sepak bola di tanah air. Antara lain dengan memastikan keamanan supporter saat menonton pertandingan, hingga meningkatkan prestasi tim nasional. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia terpilih, Erick Thohir, mengapresiasi Kongres Luar Biasa KLB PSSI yang berjalan sukses dan demokratis Kamis 16 Februari. Dalam pidatonya saat penutupan KLB, Erick menekankan pentingnya persatuan dalam mentransformasikan sepak bola di tanah air. Transformasi sepak bola, seperti diungkapkan Erick, diantaranya memastikan keamanan supporter saat menonton pertandingan, hingga mendorong kemajuan prestasi tim nasional. Kemenangan yang kita cita-citakan adalah kemenangan ketika para supporter sepak bola Indonesia bisa pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemenangan kita adalah ketika dari daerah-daerah bisa memberikan jago-jago sepak bola untuk dunia kita. Kemenangan adalah ketika tim nasional kita bisa mengangkat juara di sebuah kompetisi. Berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa KLB PSSI, sebanyak 12 orang terpilih menjadi anggota Komite Eksekutif Exco periode 2023-2027 di bawah Ketua Umum Erick Thohir dan Wakil Ketua Umum Ratu Tisha dan Zainuddin Amali. Adapun 12 nama tersebut adalah Eko Setiawan, Endri Erawan, John Rohue, Muhammad, Rudi Julianto, Sumarji, Vivin Cahyani, Ahmad Riyad, Arya Sinulinga, Hasnuryadi Sulaiman, Peter Tanuri, dan Khairul Anwar. Dari Jakarta, Erlangga Bergas, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kemudian beralih ke kabar lanjutan dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Pasca penjatuhan vonis terhadap Richard Eliezer yang menjadi justice collaborator, Kapolri buka suara soal kemungkinan Eliezer dapat tetap menjadi anggota kepolisian. Selama 1 tahun dan 6 bulan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo kepada media saat menghadiri sebuah acara di Jakarta, Kamis 16 Februari, mengungkapkan peluang Richard Eliezer untuk tetap menjadi anggota Polri. Adapun Kapolri mengatakan persidangan yang melibatkan Richard sebagai terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat terus diikuti oleh pihaknya. Bahkan, pertimbangan hakim dalam memvonis Richard juga menjadi catatan bagi pihaknya. Apa yang menjadi harapan masyarakat, harapan orang tua itu semua menjadi pertimbangan kami untuk dalam waktu dekat apabila memang yang bersangkutan sudah menyatakan menerima, itu semua menjadi bagian yang tentunya nanti akan dijadikan pertimbangan bagi Komisi Kode Etik, bagi institusi untuk bisa memutuskan suatu keputusan yang adil bagi semua pihak. Sementara itu,
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan pihaknya akan tetap memberikan perlindungan terhadap Richard terlebih di masa penahanannya. Selama menjadi napi akan ditempatkan di mana. Oleh karena itu kita akan berkoordinasi dengan Dirjen HAM dan juga Kepala Lapas di mana nanti dia akan ditempatkan. Kami akan diskusikan teknik pengamanannya bagaimana. Sebelumnya, Richard dijatuhi hukuman selama 1,5 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 15 Februari lalu. Dari Jakarta, Rio Faisal, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kabar baik datang dari Sulawesi Tenggara. Kadin bersama Koperasi Nelayan setempat melakukan pengiriman 34 ton ikan beku untuk diekspor ke beberapa negara. Pengiriman dilakukan melalui Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Dengan menggandeng jumlah koperasi nelayan yang ada di Kota Kendari, Kamar Dagang dan Industri Sulawesi Tenggara, Kadin Sultra, mengirimkan sebanyak 34 ton ikan beku di Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari, Kamis 16 Februari. Komite Tetap Budidaya Bidang Perikanan dan Kelautan Kadin Sultra, Edi Nurdin, menyampaikan, di tahap awal ini, Kadin Sultra memfasilitasi pengiriman beberapa jenis ikan beku sebanyak 2 kontainer, senilai kurang lebih 1 miliar rupiah. Edi Nurdin menegaskan, Sulawesi Tenggara memiliki banyak potensi sumber daya alam yang harus terus didorong peningkatan kualitas dan produktivitasnya. Bukan hanya di sektor pertambangan ataupun pertanian, namun juga pada sektor perikanan dan kelautan. Kadin menilai, sumber daya perikanan dan kelautan di Sultra memiliki potensi yang besar dan sangat menjanjikan, yang jika dikelola dengan baik, dapat meningkatkan kesejahteraan para nelayan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Di hari ini kita kirim 2 kontainer, itu totalnya 34 ton. Dengan nominal itu sekitar 1 miliar lebih. Industri perikanan juga harus tumbuh, jangan hanya di tambang saja. Pertambangan sudah jalan sekarang, hilirisasi. Nah sekarang kita alihkan ke sektor perikanan. Dan kebetulan memang untuk Sulawesi Tenggara, potensi-potensi ini besar sekali. Jadi kita bicara mulai dari ikan-ikan karangnya, ikan rakyatnya, itu ada semua. Sulawesi Tenggara ini adalah salah satu pusat pertumbuhan sektor perikanan. Jadi di depan pelabuhan ini, Laut Banda, dan Laut Banda ini pusatnya ikan tuna sebenarnya. Saya pikir langkah yang dilakukan oleh Kadin sudah pas untuk mendorong industri perikanan yang ada di sini. Harapan kami, ekspornya jangan lewat Surabaya, ekspornya jangan lewat Makassar atau Jakarta, tapi langsung ke negara tujuan. Ikan beku ini akan dikirim ke Provinsi Jawa Timur dan selanjutnya diekspor ke beberapa negara sesuai permintaan. Sejumlah koperasi nelayan yang terlibat dalam kegiatan ekspor ikan kali ini, diantaranya Koperasi Berkah Samudra Kendari, Koperasi Produsen Perikanan Sejahtera Abadi, dan Koperasi Adi Jaya Lestari. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Sarudin, Kantor Berita Antara, mewartakan. 3 kabar penting mulai dari KLB PSSI, nasib Richard Eliezer hingga ekspor ikan beku telah kami hadirkan menemani makan siang Anda. Saya akan kembali menyapa Anda malam nanti pukul 20.00 dalam Kilas Nusantara Malam dengan pilihan kabar menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.